Tidak ada habis-habisnya penggemar berat aktris Sauluse disorot segala aktivitasnya. Dan belum lama ini, penggemar drama Love Like the Galaxy dibuat heboh dengan potret kedekatan antara Woolley dan juga Sauluse. Salah satunya adalah saat pengawal Woolley ketahuan sedang mengawal Sauluse. Dalam video yang diunggah di akun media sosial tersebut, terlihat jika Sauluse berjalan di depan pengawal Leo Woolley. Sauluse yang kelahiran 9 November 1998 ini mengenakan dress berwarna putih, tampak berjalan dengan santainya, meski banyaknya orang di sekelilingnya. Bahkan bukan hanya pengawal Woolley saja yang mengawal Sauluse saat di acara tersebut. Kakak dan juga staf Leo Woolley terlihat berada di belakang Sauluse saat berada di acara tersebut. Apalagi kakak Woolley terlihat asik berbincang-bincang dengan manajer Sauluse. Sejak ramainya foto ini beredar, banyak fans yang berspekulasi jika Woolley dan juga Sauluse sedang menjalin hubungan. Namun sebelum kabar kencan Sauluse dan juga Woolley beredar di media sosial, ada kabar kencan lain yang menerpa Woolley. Pada awal Agustus 2022 lalu, Woolley sudah terlebih dahulu diberitakan sedang berkencan dengan seorang aktris yang juga asal China. Woolley dan juga aktris cantik ini dikabarkan telah berkencan sejak banyaknya barang couple yang keduanya gunakan. Aktris cantik yang dirumorkan berkencan dengan Woolley adalah Xiang Hansi. Leo Woolley dan juga Xiang Hansi sendiri pernah menjalani proyek dalam drama Our Times. Rumor pertama kali beredar setelah netizen menemukan jika Woolley dan juga Xiang Hansi kerap menggunakan barang yang sama. Contohnya seperti atasan baju yang sama, casing ponsel, dan juga model gitar yang sama. Sebab itu juga rumor kencan antara Woolley dan juga Xiang Hansi dengan cepat menyebar luas. Tapi ternyata bukan hanya itu saja yang membuat rumor kencan semakin panas. Xiang Hansi dikabarkan seringkali mendatangi lokasi syuting Leo Woolley. Namun beredarnya kabar Leo Woolley dan juga Xiang Hansi yang sedang menjalin hubungan langsung dibantah oleh fans dari Leo Woolley. Penggemar Woolley menyatakan jika rumor kencan antara Woolley dan juga Xiang Hansi adalah hal-hal yang konyol. Jika Leo Woolley menjalin hubungan dengan Sauluse, gimana tanggapan kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Drama Love Between Fairy and Devil merupakan salah satu drama hit terbesar pada musim panas ini. Drama itu melambungkan nama dari Esther Yu dan juga Dylan Wang, hingga keduanya masuk ke dalam jajaran idol papan atas. Drama itu bahkan mencapai rating tinggi dan mampu bersaing melawan drama seperti Immortal Samsara dan juga Love Like the Galaxy. Karena kepopuleran Dylan dan juga Esther yang naik, banyak orang tertarik ingin tahu lebih banyak soal latar belakang keluarga mereka. Dylan awalnya dianggap berasal dari keluarga kaya, tapi ternyata dia tumbuh besar dalam keluarga biasa dan ayahnya memiliki restoran sate. Di sisi lain, Esther Yu merupakan orang kaya generasi kedua dan seringkali memamerkan kekayaannya. Kekayaan bersih keluarganya diperkirakan mencapai 40 miliar yuan. Saat Esther Yu berusia 15 tahun, kekayaannya sudah mencapai lebih dari 40 juta yuan. Dia juga memiliki 4 properti di Shanghai, semuanya menghadap ke arah sungai. Tetangga Esther Yu, termasuk artis papan atas seperti Zhao Ling, bisa dikatakan dari sejak ke awal. Dia sudah dikelilingi oleh orang-orang dengan status yang sama. Dia juga pernah terlihat berpesta Halloween di sebuah klub bersama dengan Wang Xichong, putra salah satu pria terkaya di China. Kabarnya dia menghabiskan 200.000 yuan dalam semalam dalam pesta itu. Esther Yu sebelumnya pernah mengungkap jika dia harus mempersiapkan lebih dari 100 kostum untuk persiapan tampil di sebuah acara. Saat dia mengundang kru untuk syuting di rumahnya, peralatan makan Hermes, jam tangan mewah, dan tas mewah bisa terlihat. Tapi Esther mengungkap jika orang tuanya mendidiknya dengan sangat keras secara finansial. Dia tidak diizinkan membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya ponsel saat dia masih kecil. Dia juga harus naik transportasi umum ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Saat dia kuliah di Singapura, dia juga hidup di apartemen biasa. Berbeda dengan teman-temannya yang kaya yang tinggal di apartemen mewah saat kuliah. Sejak SD, Esther Yu sudah belajar menjadi seorang pengusaha dan menjual alat-alat tulis kepada teman-teman sekolahnya. Sesuai saran ayahnya, dia mulai berjualan secara live stream saat SMA. Dan pada usia 25 tahun, dia sudah memiliki 5 perusahaan sendiri dan bisa dianggap sebagai seorang pebisnis wanita yang sukses. Esther pun mengungkap jika dia bisa ikut menyumbang untuk kebutuhan finansial drama Love Between Fairy and Devil karena kekayaannya.
Ayahnya dikabarkan ikut berinvestasi untuk drama ini dan menyewa 27 seniman warisan budaya tidak berwujud untuk mendesain properti seperti kipas, sulaman kain, seni pernis, dan ukiran giok. Investasi ini sepertinya terbayar karena properti yang indah adalah salah satu alasan kenapa drama itu diterima dengan baik. Pada tanggal 1 September 2022, seorang sutradara asal Tiongkok bernama Li Xiang mengunggah pernyataan melalui akun Weibo mengenai peraturan baru di industri hiburan China yang berasal dari pihak radio dan juga televisi. Ada 6 aspek yang berfokus pada karya film dan juga televisi di masa depan, termasuk isi cerita dan juga casting. Namun pernyataan Li Xiang dinilai kontroversial. Seperti dilansir dari media NetEase, Li Xiang menyebutkan bahwa drama militer yang mengandung unsur percintaan akan dilarang. Dirinya juga menyebutkan secara spesifik beberapa nama aktor China yang pernah membintangi drama semacam ini. Mulai dari nama Yang Yang dan juga Xiaoshan, Li Yifeng hingga Zhang Yixing. Di antara seret aktor yang disebutkan tadi, Yang sendiri lulus dari sekolah berbasis militer. Jadi, bukan hal yang aneh jika ia dipilih untuk berakting dalam drama tema tersebut. Dan di tahun ini, drama China militer Glory Special Force yang dibintanginya resmi ditayangkan. Drama tersebut tidak memiliki unsur percintaan, karenanya netizen bertanya-tanya mengapa nama Yang turut disebut oleh Li Xiang. Pernyataan dari Li Xiang tak kalah menimbulkan diskusi panas berkaitan dengan bintang lalu lintas. Ia menjabarkan bahwa semua bintang lalu lintas, terutama idol yang menyanyi dan juga menari, tidak dapat menjadi pemeran utama nomor 1, maupun mendapatkan peran penting. Istilah bintang lalu lintas adalah merujuk pada bintang yang memiliki pengaruh besar di semua platform. Seorang bintang lalu lintas biasanya memiliki popularitas yang sangat tinggi, serta basis penggemar yang solid dan juga loyal. Nah, biasanya karya-karya yang mereka hasilkan akan menjadi hits instan. Tak jarang, bintang lalu lintas dipandang sebelah mata oleh publik karena dinilai hanya mengandalkan popularitas dan juga basis penggemar semata. Dari pernyataan Li Xiang tadi, nama-nama bintang lalu lintas seperti Yang Xiaoshan hingga Li Yifeng langsung menjadi bahan pembicaraan. Ketika topik ini menjadi pusat perhatian publik, produser Guo Xianjun turut memberikan tanggapan di tanggal 2 September 2022. Melalui akun Weibo-nya, ia mengungkapkan bahwa hal-hal yang tersebar di internet tidak benar. Informasi semacam ini harus didasarkan pada dokumen resmi. Guo Xianjun juga menegaskan bahwa aktor muda harus didorong agar akting mereka terus meningkat, daripada menghancurkan mereka di saat mereka sedang tumbuh. Dan dengan bantahan Guo Xianjun, warganet pun akhirnya bisa merasa lega. Saat ini unggahan kontroversial Li Xiang juga telah dihapus. Dan selain itu, dari perbandingan latar belakang di industri hiburan China, Li Xiang dan juga Guo Xianjun, warganet menilai bahwa informasi yang berasal dari produser Guo Xianjun lebih kredibel. Namun tak sedikit yang merasa bingung dengan kabar simpang siur mengenai aturan baru di industri hiburan China. Sebelumnya, Direktur Asosiasi Film dan juga Sastra Tiongkok, Wang Hailin, juga mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hal ini. Wang Hailin menyinggung soal nama panggung artis China yang tak boleh berbahasa Inggris, maupun mirip dengan nama asing. Di hari yang sama, Lam Muyangxi mengumumkan bahwa ia kembali menggunakan nama asli, Li Jiaqi, sebagai nama panggung. Kemudian, Wang Hailin kembali mengungkapkan bahwa yang ia sampaikan telah menjadi rahasia umum di kalangan orang-orang yang bekerja di industri hiburan China. Tampaknya masih diperlukan beberapa waktu untuk mengetahui benar atau tidaknya informasi yang beredar terkait aturan baru di industri hiburan China, seperti yang disampaikan oleh Li Xiang dan juga Wang Hailin.